Sudah mencurahkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit pada satu hal, tapi kemudian mendapati hal yang sedang dikerjakan itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Gagal. Keluarlah pemikiran itu. Pernah mengalami hal itu? Saya pribadi jujur saja, dulu sering mengalaminya. Menargetkan sesuatu, membuat perencanaan, bahkan dibuat sedetail mungkin, tidak taunya ketika dilaksanakan malah ada saja kendala di luar dugaan yang membuat hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Muncullah pemikiran bahwa yang sudah dilakukan gagal adanya. Ya, itu saya sih dulu. Saya tidak tahu Anda ada yang mengalaminya juga tidak. Tapi kok ada kata dulu? Ya, karena memang itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi begitu. Maksudnya, apakah tidak pernah gagal lagi? Yes, kurang lebih begitu. Wah, kok bisa tidak pernah gagal lagi? Mungkin ada yang sampai heran mendengarnya. Apa itu berarti apa-apa yang direncanakan dan dilaksanakan selalu sesuai harapan sekarang-sekarang ini? Tunggu dulu, justru ini yang ingin dijelaskan. Maksudnya tidak pernah gagal lagi itu karena memang cara saya memaknai kegagalan yang berubah. Bukan berarti apa-apa yang direncanakan dan dilaksanakan selalu sesuai harapan. Namanya manusia, ya boleh saja berkehendak. Tapi hasil akhir kan di luar kuasa kita. Saya juga masihlah berhadapan dengan situasi di mana apa yang saya targetkan, rencanakan, dan laksanakan tidak berbuah sesuai harapan. Yang berbeda adalah dulu saya memaknai itu sebagai gagal. Kegagalan. Kali ini sudah tidak lagi, karena saya memaknainya sebagai pembelajaran. Beda loh antara kegagalan dan pembelajaran. Namanya gagal, ya sudah. Selesai di sana. Seolah tidak ada harapan lagi. Itu adalah titik akhir dari yang sudah kita lakukan. Itulah hasilnya. Kalau sudah begitu, terus akan ngapain? Ya sudah. Mau gimana lagi? Kan begitu. Beda dengan belajar. Yang kita lakukan mungkin tidak berbuah sesuai harapan. Tapi kita dapat pembelajaran darinya. Kita jadi tahu hal apa yang ternyata tidak bekerja efektif sesuai harapan kita. Ini bukan menjadi sebuah akhir. Karena sekarang kita dapat sesuatu yang bisa kita pakai untuk memperbaiki tindakan berikutnya. Masuk akal? Nah, itu yang saya gunakan sebagai cara pandang sekarang. Kalau saya melakukan sesuatu sebanyak 3 kali, dan 3 kali itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan, maka saya tidak akan mengatakan bahwa saya 3 kali gagal. Melainkan saya menemukan 3 cara yang tidak efektif. Maka, apa yang perlu dilakukan? Sadari prosesnya. Temukan dan sadari ada hal apa saja yang tidak efektif dalam prosesnya, yang menjadikan yang kita lakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Perbaiki hal itu di kesempatan berikutnya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira lebih memberdayakan tidak cara berpikir itu? Bagi saya, demikian adanya. Hal itu juga yang menjadikan saya tidak lantas kecil hati kalau yang saya lakukan tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Yang perlu saya lakukan hanya melakukannya lagi dengan cara berbeda, agar lebih membawa hasil yang sesuai harapan. Bagaimana kalau setelah dilakukan dengan cara berbeda masih juga tidak sesuai harapan? Ya lakukan lagi cara lain yang berbeda lagi. Belajar dari pengalaman. Karena ada saja hal-hal tertentu yang memang memerlukan pendekatan yang sedemikian khas, dan bisa jadi kita memang belum memahaminya. Sampai-sampai memerlukan serangkaian pembelajaran dulu untuk memahami prosesnya, sampai kita benar-benar menemukan cara yang tepat. Bagi saya, yang menjadikan sesuatu itu sebagai kegagalan adalah ketika kita tidak belajar darinya. Kita tidak belajar dari kejadian yang tidak sesuai harapan itu dan malah mengulang hal yang sama di kemudian hari. Sudah begitu, bukannya introspeksi pula, malah menghabiskan energi untuk mengeluh, meratap, dan menyalahkan keadaan. Itu baru namanya kegagalan yang sejati.
Selama kita belajar dari apa yang terjadi, maka tidak ada yang namanya kegagalan. Hanya ada pembelajaran. Itulah yang akhirnya dikenal sebagai keberhasilan yang tertunda.